Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fadi Zilikrom, NIM akhir 078 dari kelas Internet Interaksi Manusia Komputer B, IMKB. Di sini saya akan mempresentasikan review website yang saya pilih, yaitu Dribbble, untuk berdasarkan 17 prinsip UI UX design. Prinsip yang pertama, user compatibility. Jadi user compatibility ini adalah sebuah prinsip yang dimana mengatakan bahwa desain itu harus sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan pengguna. Jadi harus mempertimbangkan faktor kayak seperti warnanya dia, ukurannya dia, dan preferensi user. Nah, jadi kegunaan website ini dibuat itu seperti apa gitu? Apakah cocok untuk seorang yang umur 30 tahun ke atas, atau untuk anak Gen Z, untuk seorang desainer, untuk seorang yang biasa-biasa aja, atau apapun itu. Nah, untuk kasus kali ini, website yang saya pilih yaitu Dribbble. Nah, Dribbble ini udah menerapkan prinsip yang pertama ini, yaitu user compatibility. Kenapa saya bilang begitu? Karena di sini uh, website ini itu sangat khusus untuk seorang desainer. Jadi target khusus untuk website ini adalah seorang desainer, di mana desainer bisa mencari banyak banget berbagai referensi desain seperti UI UX design atau fit orang atau social media design dan lain-lain. Tetapi untuk Dribble ini target penggunanya itu yaitu user seorang desainer UI UX. Jadi rata-rata seorang desainer UI UX itu mengupload beberapa portofolio mereka, hasil kerja mereka di sini untuk ditampilkan agar klien-klien itu pada datang dan meng-hire mereka sebagai pegawainya mereka seperti itu. Jadi untuk prinsip yang pertama ini sudah diterapkan dalam website yang saya pilih yaitu Dribble. Kemudian kita masuk ke dalam prinsip yang kedua, yaitu product compatibility. Jadi product compatibility itu adalah eh, maksud di sini tuh produk harus sesuai dengan tujuan pembuatnya dan bisa digunakan baik oleh pemula maupun expert. Jadi sistem yang dibuat oleh seorang yang membuat ini itu harus eh, kompatibel, harus bisa matching dengan pemula ataupun orang yang udah expert dalam dunia seperti ini gitu. Jadi untuk prinsip yang kedua ini menurut saya itu udah menerapkan website saya yang pilih ini Dribble ini udah menerapkan prinsip yang kedua ini. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena saat nih misal kita seorang pemula, otomatis kan kita belum ada tuh namanya login atau sign up. Kita pasti belum tahu gimana sih isi dari sebuah website ini seperti apa seperti itu. Nah, kalau misalnya kita search Dribble di Google atau website gitu kan, kita pasti langsung dapat dan dialihkan ke tampilan seperti ini. Biasanya seorang desainer itu mencari referensi di sini, terutama seorang UI UX design. Kita bisa langsung mencarinya di sini karena dari tampilan seperti ini kita udah bisa tahu di highlight di sini bahwa ini adalah button search-nya ada di sini gitu. Kalau misalnya kita mau cari sebuah referensi desain, kita langsung bisa masukin keywordnya aja di sini seperti landing page misalnya ya. Nanti akan tampil berbagai macam desain landing page di sini yang bisa kita jadikan referensi sebagai seorang UX design atau sebagai seorang desainer. Di sini bukan hanya referensi UX design, ada juga beberapa kayak misalnya ini nih brand design. Nah, mockup-mockup kayak gini itu juga ada di Dribbble ini. Jadi Dribbble ini bukan untuk seorang UI design aja. Jadi banyak sekali desain-desain yang ditampilkan di sini oleh seorang seorang desainer dunia maupun Indonesia, dalam negeri maupun luar negeri. Oke, kemudian prinsip yang ketiga, oke, jadi Dribbble ini udah masuk ke dalam prinsip yang kedua yaitu product accountability. Kemudian masuk ke prinsip yang ketiga yaitu task compatibility. Nah, task compatibility itu ialah maksudnya itu desain itu mendukung segala pelaksanaan tugas yang diemban. Nah, maksudnya itu tampilan dari sebuah website
itu harus atau sistem itu harus mendukung user menyelesaikan tugas utamanya. Seperti misalnya mencari informasi, memberikan feedback, komentator gitu, komentar, upload dan lain sebagainya gitu. Jadi berbagai macam fitur yang ada dalam sebuah dribble di dalam sebuah sistem ini itu harus bisa dengan mudah dipahami oleh user baru ataupun yang lama seperti itu. Nah, untuk di website Dribbble ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dari tampilan yang indah ketika kita baru saja mengekspor Dribbble ya, misalkan begini pasti tampilannya kan, seperti ini tampilannya. Nah, ini menurut saya udah oke, udah masuk ke dalam task compatibility. Seperti misalnya kita mau login sebagai atau kita sebagai user, kita bisa login di pojokan atas karena di sini udah di-highlight dengan warna hitam lebam bawahnya adalah login. Jadi membedakan antara sign dan login. Dan juga misalnya kita ingin mencari sebuah referensi desain, di sini kita bisa mencarinya melalui search bar yang ada. Kita juga bisa memilih berbagai macam kategori yang ada di sini. Kita bisa memilih kategori populer atau news dan lain sebagainya. Di sini juga ada beberapa fitur. Dari tampilan awal ini aja udah menggambarkan bahwa eh, website ini sangat menerapkan tax compatibility, sangat mudah digunakan oleh pengguna baru. Dan juga semisal kita ingin mengset, kalau misalnya kita udah login sebagai user ini seperti ini, kita juga bisa share work kita di sini dan kita tinggal di sub aja di sini gitu. Jadi sangat mudah. Ini sangat menerapkan prinsip ketiga yaitu tax compatibility seperti itu. Kemudian kita masuk ke dalam prinsip yang keempat yaitu workflow compatibility. Nah, sebenarnya saya jelaskan dulu. Jadi workflow compatibility ini ialah di mana prinsip yang keempat ini itu sesuai dengan alur atau urutan kerja. Jadi aplikasi atau sistem itu terkomputerisasi harusnya mengadopsi sistem manualnya dan kemudian di dalamnya juga terdapat runut kerja sehingga memiliki task compatibility. Jadi penjelasannya itu yang prinsip keempat ini adalah alur kerja digital itu seharusnya mirip atau lebih efisien dari alur kerja manual, tidak membuat proses jadi lebih rumit. Jadi maksudnya itu seperti ini, kalau misalnya dalam sebuah, contoh di sini, jadi ketika misalnya kita ingin mengupload sebuah kita misalnya di email ya. Nah, jadi di Gmail ini misalnya kita mau send sebuah email, itu pasti kita, eee, langsung diarahkan ke seperti ini. Jadi, inti dari workflow accountability ini adalah, flow dari sebuah sistem itu harus jelas walaupun kita nggak melihat sebuah flow yang ada dalam, eee, rencangan dari seorang yang membuat ini gitu. Jadi walaupun kita ini udah terjun langsung ke dalam sistem yang sudah jadi, kita itu udah bisa langsung paham bahwa, eee, alurnya itu seperti ini. Contoh misalnya ya, di dalam sebuah, website saya nih ya, misalnya kita mau share work kita mau mengupload pekerjaan kita misalnya. Jadi kita tinggal upload aja di sini short. Kita misalnya kalau misalnya dalam UI UX design itu kita biasanya shoot gitu kan, shoot. Kita harus shoot pekerjaan kita kayak gitu. Apa yang udah kita buat dalam sebuah tadi kasus yang kita dapat itu kita harus shoot, harus menampilkan ini, kita harus masukkan ini sebagai portofolio kita seperti itu. Nah, kalau di Dribbble ini ada yang namanya button share work. Ini ada fitur share work. Jadi tinggal klik aja untuk kita bisa pilih. Nah, di sini udah bakal dipandu satu persatu flow-nya. Mulai dari kita upload dulu gambar yang mau kita shoot gitu. Misalnya saya mau upload ini saya, desain saya, pekerjaan saya. Misal hmm, saya mau ngupload, nah beberapa shoot yang sudah saya buat di sini. Nah, misalnya dua ini, satu deh, langsung dua. Contoh sebagai contoh seperti ini. Nah, ini pasti langsung nanti dialihkan habis kita beritahu alurnya seperti apa yang benar gitu dari kita mengupload sebuah gambar, menambah name-nya di sini seperti apa. Terus kalau misalnya kita mau nambah deskripsi bisa di sini, tinggal hover kursornya ke sini. Terus misalnya kita mau nambahkan gambar baru, tinggal insert block di sini dan ada pilihan di sini. Itu sangat sudah jelas dalam website ini diberitahu
bahwa alurnya itu udah jelas di sini, tinggal kita ekspor aja lebih dalam, maka kita akan lebih jadi paham seperti itu. Ini sangat mudah. Jadi untuk website yang saya pilih ini, Dribbble ini sangat menerapkan yang namanya workflow compatibility. Oke, kemudian lanjut ke prinsip yang kelima, yaitu simplicity. Oke, jadi maksud dari prinsip yang kelima ini itu uh, kita sebagai seorang desainer, misalnya yang ingin mendalami seorang UI designer, kita tuh harus membuat desain ini harus sesederhana mungkin, harus menampilkan yang penting-penting aja, tidak perlu bertele-tele, tidak perlu banyak berbagai macam eh, fitur-fitur yang nggak perlu itu. Maksudnya kita misalnya udah membuat satu fitur yang udah emang itu untuk fiturnya, tidak perlu kita membuat fitur yang lainnya seperti itu. Harus simple, tidak boleh ada berbagai macam sesuatu yang tidak perlu gitu. Oke. Seperti misalnya hmm, di dalam website ini, nah, seperti ini. Dalam website ini itu udah sangat menerapkan yang namanya simplicity. Tidak ada yang namanya eh, dua kali sebuah fitur gitu. Kayak misalnya nih ya, ini kan highlight highlight dari sebuah website ini. Nah, setelah dibuat highlight di sini, tidak ada lagi double highlight yang dibuat oleh desain di anu sini di dalam website ini seperti itu. Di sini juga misalnya kita mau ekspor, ini jadi tidak dibuat panjang gitu. Jadi dibuatnya dia pop up kayak ini. Nah, maksud saya tuh begini, Simple City ini website yang tampilan sebuah desain ini itu tidak hamburan seperti itu. Jadi walaupun di dalam website ini banyak fitur seperti share work, shoot service, di sini juga ada bos freelance, purchase dan lain-lain, itu dijadikan lebih simple seperti itu. Misal di atas ini ya di headbar ini, nggak mungkin dong ditampilkan semua ini. Kalau misalnya semua ini ditampilkan, pastinya akan penuh sampai kanan kirinya. Maka dari itu lebih disimpelkan lagi. Jadi apa yang masuk ke dalam kategori ekspor ini itu dimasukkan ke dalam kategori ekspor ini. Apa yang masuk ke dalam di kategori hire a designer ini masuk ke dalam kategori hire designer ini. Jadi nggak eh, ditampilkan semuanya gitu. Jadi eh, website ini lebih kelihatan simple dan elegan. Nah, seperti ini contohnya. Gitu. Jadi untuk Dribble ini udah menerapkan namanya prinsip simplicity. Oke, kemudian konsistensi. Nah, eh, jadi penjelasannya itu dalam yang prinsip yang ke-6 ini konsistensi, elemen-elemen yang dipakai atau tone warna yang dipakai, tipografi yang dipakai itu benar-benar harus konsisten dengan desain sistem yang sudah dibuat seperti itu. Jadi kalau misalnya kita sebagai seorang UI UX design itu harus membuat desain sistem terlebih dahulu agar semua itu konsisten. Kita ambil contoh dalam contoh website yang udah saya pilih ini Dribbble, di sini udah sangat konsisten ya. Tool palette-nya itu yang warna pink seperti ini. Ini dia nggak dia ingin membuat website ini simple, itu jadi membuat tone warna background ini putih, tapi untuk warna utamanya pasti karena pink karena emang itu anunya mereka, identitasnya mereka. Nah, saya lihat dari website ini, dia sudah sangat konsisten mulai dari icon yang dipakai oleh dia, itu tidak ada icon yang bold, tapi outline semua. Seperti ini, nah ini outline semua. Tidak ada yang memakai icon bold yang seperti ini. Jadi, icon-icon utama itu dipakai icon-icon yang outline, tapi icon-icon yang kayak gini ini dipakai yang bold, seperti ini. Nah, seperti itu. Misalnya sudah konsisten, mulai dari tipografinya juga, ukuran dari font-fontnya juga, yang dipakai apa, tidak lebih dari lebih dari 3 font, seperti itu. Oke. Masuk ke dalam prinsip yang ketujuh, yaitu familiarity. Prinsip yang ketujuh yaitu familiarity. Jadi maksud dari prinsip yang ini itu apakah sebuah desain dalam sistem itu familiar dengan desain yang lainnya gitu. Jadi masyarakatnya udah paham atau nerima kayak gitu. Jadi maksudnya itu kayak gini.
semisal dalam Dribbble ini. Dribbble ini tujuannya kan website desain ya, website desain. Nah, kita bandingkan dengan website desain lainnya, Pinterest dan lain-lain. Maka Dribbble ini itu cocok atau uh, ada kemiripan nggak dengan ada kemiripan nggak dengan Pinterest atau Freepik gitu. Menurut saya itu ada karena sebagai saya nih ya basic saya kan emang desainer. Saya melihat Dribbble ini itu sangat mirip kurang lebih gitu. Jadi di sini tuh ada fitur search-nya untuk mencari desainnya, desain macam-macam desainnya gitu. Ada kita bisa share work-nya kayak gitu. Menurut saya itu udah uh, menerapkan prinsip yang ketujuh yaitu familiarity. Jadi seorang user pertama kali atau kita sebagai seorang yang tidak paham desain sama sekali dan mencari referensi desain itu sangat bisa menggunakan ini karena ini sangat familiar dan mudah dipahami oleh seorang awam yang tidak paham oleh desain itu. Kemudian lanjut ke prinsip yang ke-8 yaitu flexibility. Oke. Masuk di prinsip yang ke-8 ini flexibility. Jadi intinya itu sistem ini mendukung nggak sih berbagai gaya interaksi user. Nah, jadi ibaratnya itu misal dalam website Dribbble yang saya pilih ini, apakah sistem ini mendukung nggak sih gaya interaksi user? Nah, misal kita nih bukan seorang yang suka desain, tapi kita yang mencari referensi desain, tidak dapat di website lain, kita dapatnya di Dribbble. Nah, kayak yang tadi saya bilang, kita sebagai user pertama nih, belum ada login, belum ada sign up, tujuan kita hanya mencari referensi desain. Ya kita tanpa harus login pun kita udah bisa nyari di sini referensi desainnya. Banyak, berbagai macam, notification, login, dan lain-lain. Itu akan muncul semua di sini. Seperti itu. Jadi website ini udah menerapkan yang namanya prinsip yang ke-8 ini, flexibility. Kemudian prinsip yang ke-9 yaitu responsiveness. Nah, jadi responsiveness ini maksudnya tampilan itu harus bisa responsif, harus bisa digunakan di berbagai platform, baik dari laptop, komputer, HP, iOS, Android, tablet, dan lain-lain. Itu harus responsif. Oke. Untuk website Dribbble ini sudah sangat responsif dengan berbagai macam platform. Ini kita inspect misalnya. Nah, ini untuk responsif misalnya kita ganti ke iPhone 12 misalnya. Ini udah responsif dengan iPhone 12. Kemudian kita mau responsifnya itu ke kasus ZenBook. Nah, ini udah responsif juga ZenBook dengan Dribbble ini. Nah, jadi website ini sudah menerapkan namanya responsiveness seperti itu. Oke, masuk ke dalam penjelasan prinsip yang ke-10 yaitu kontrol. Kontrol di mana eh, prinsip yang ke-10 ini menjelaskan eh, menyediakan kendali proses untuk mencegah kesalahan. Jadi maksud ini berikan user kendali, hindari keputusan otomatis yang bisa menyebabkan kesalahan. Oke, untuk website Dribbble ini itu juga udah menerapkan prinsip ini. Jadi saya ambil contoh langsung, mungkin langsung ke study kasusnya sambil kita ingin men-share work. Nah, flow di sini udah jelas. Jadi kita tuh udah diberikan sebuah kontrol penuh untuk menggunakan website ini sebagai portofolio kita. Jadi kita ini bisa menggunakan ini mengontrol desain ini berdasarkan akun kita, mengontrolkan website ini berdasarkan akun kita sebagai punya kita seperti itu. Kita memiliki kontrol penuh untuk mengupload gambar, menambahkan caption, memberikan judul, menambahkan tag, dan lain-lain seperti itu. Jadi memang website ini udah benar-benar sangat menerapkan prinsip yang ke-10 ini yaitu kontrol. Kemudian lanjut ke prinsip yang ke-11 yaitu robustness. Oke. Jadi maksud prinsip ke-11 ini yaitu sistem ini tetap berjalan walau ada gangguan kecil, misal salah input dan lain-lain. Atau kalau koneksi lemah, website tetap menampilkan konten seadanya saat upload gagal dan notifikasi error dan opsi terletre gitu. Jadi maksudnya ini kalau misalnya kita ada wifi mati di tengah jalan atau internet mati di tengah jalan saat mengupload sebuah desain itu kita masih tetap bisa menguploadnya berdasarkan hasil terakhir yang kita lakukan gitu. Misal ya,
Saya ingin mengupload shoot ini. Kemudian saya matikan WiFi-nya. Saya klik continue misalnya ini saya kasih nama dulu sekarang. Saya klik continue. Apakah bisa? Nih, ini udah robustness. Dia udah bisa diklik continue tapi kita nge-stuck di halaman ini. Nah, seperti itu. Itu namanya robustness. Jadi, website ini udah sangat menerapkan yang prinsip ke-11 ini yaitu robustness. Ini kalau misalnya kita klik continue lagi, server error equal to process request, jadi kita diminta untuk re-upload lagi. Seperti ini kita reload aja. Nah, gitu ya. Jadi prinsip ini benar-benar sudah menerapkan yang namanya prinsip ke-11, yaitu robustness website ini. Oke, lanjut ke uh, penjelasan prinsip yang ke-12, yaitu protection. Oke. Jadi prinsip yang ke-12 ini maksudnya ialah kita diberikan perlindungan, user ini diberikan perlindungan, terutama saat kita melakukan kesalahan. Jadi kitanya diberikan rasa nyaman, maka web file system ini memberikan user ini, kita sebagai user ini memberikan rasa nyaman walaupun telah melakukan banyak kesalahan. Jadi maksudnya itu contohnya eh, kalau misalnya kita salah upload gitu ya, kita salah upload dan lain sebagainya, kita tuh bisa membatalkan upload kita ini eh, dengan apa kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita bisa salah upload di sini ya, misalnya kita salah upload, misalnya saya mau upload mockup ini. Nah, "Duh, aku salah upload nih," gitu kan, atau saya salah upload nih, ya udah nih tinggal dihapus aja gitu image-nya. Kita bisa mmm, ini bisa kita change di sini atau remove, ada button remove di sini, tinggal kita remove. Salah upload berarti kan kita bisa upload ulang lagi di sini, seperti itu. Atau kita bisa langsung cancel di sini, di button sini. Nah, tinggal leave page. Oke. Ini sudah sangat menerapkan yang namanya protection. Jadi walaupun kita salah upload, salah masukkan sesuatu yang tidak ingin kita harus masukkan, itu bisa kita cancel seperti tadi caranya. Oke, kemudian prinsip yang ke-13 itu what you see is what you get. Nah, jadi maksud dari prinsip yang ke-13 ini ialah tampilan saat proses sama dengan tampilan output akhir. Jadi yang prinsip yang ke-13 ini kalau misalnya kita ingin mengupload sebuah desain kita, apakah desain kita itu sama seperti apa yang udah kita upload seperti itu. Semisal di dalam desain saya ini kan kelihatannya kalau misalnya saya ekspor dari Figma langsung kan, sebentar, ini udah terlihat sangat HD, tidak ada pecah-pecah di gambarnya, oke? Nah, ada satu project ini udah saya upload sebelumnya, dan output akhirnya itu juga sama, tidak ada pecah, tidak ada rusak, tetap masih sama ukuran dari eh, itunya, ukuran dari resolusi dari sebuah gambarnya, tidak ada pecah seperti ini. Nah, seperti ini. Prinsip ini sudah menerapkan prinsip ke-13 yaitu uh, tadi what you see is what you get. Untuk prinsip 13 sudah diterapkan dalam dribble. Kemudian masuk ke prinsip ke-14 yaitu direct manipulation. Di sini menyediakan tools untuk membuat user mendapatkan untuk melakukan aksi, reaksi, konsumsi atau manipulasi baik secara real atau hanya seakan-akan. Jadi maksudnya itu kita sebagai user ini bisa melakukan interaksi langsung seperti tadi itu drag and drop, browse, masukkan gambar, klik langsung tanpa harus input manual seperti itu. Oke, tadi jadi dribble ini udah menerapkan prinsip itu, dimana kita udah bisa share work di sini, kita bisa upload drag and drop file secara langsung, harus continue atau save draft atau cancel seperti itu. Jadi kita tidak perlu ribet, tidak perlu masukkan manual seperti mengklik apa ya gitu. Jadi udah ditampilkan sebuah
interface yang bagus yang membuat kita tuh sangat nyaman ketika ingin menampilkan sebuah pekerjaan kita kayak gitu. Prinsip yang ke-15, kita masuk prinsip yang ke-15 yaitu invisible technology. Maksud dari prinsip ke-15 ini eh, tampilkan fungsionalitasnya tutupi kerumitan teknologi atau algoritma. Oke. Jadi fungsionalitas teknologi di belakang layar itu tidak harus terlihat. Seberapa ribet kita membuat sebuah website ini bisa jadi seperti ini tuh nggak perlu kita tampilkan dalam eh, desain yang udah website yang udah tampil gitu. Jadi nggak user itu nggak merasakan dampak dari susahnya itu gitu. Kalau misalnya ingin share work seperti tadi, itu kan kita nggak dikasih lihat seperti apa sih alur dari pemrograman ini, susahnya itu seperti apa. Nah, itu kita tidak dikasih lihat. Jadi tampilan ini udah bener-bener masuk ke dalam prinsip yang ke-15 ini, invisible teknologi. Nah, misalnya gini, kita cancel langsung ke halaman-halaman selanjutnya tanpa memperlihatkan rumitnya sebuah pemrograman gitu, algoritma ini. Langsung dia jadi flow kayak gini. Jadi 15, oh sekarang 16. Yang ke-16 is of learning. Jadi maksudnya itu website ini nih mudah nggak sih untuk dipelajari dalam waktu relatif singkat? Menurut saya uh, The Dribble ini sangat mudah. Apalagi kita sebagai user pertama nih ya. Di sini udah jelas, di sini ada button login. Kita di sini untuk login dulu, sini untuk sign up dulu. Dan ini pasti kita dipandu berdasarkan workflow yang udah bener kayak gitu. Misalnya kita mau login, ini bisa kita login berdasarkan Google atau kita login manual itu juga bisa. Ada banyak opsi di sini seperti itu. Kita mau cari referensi desain bisa di sini. Kita mau cari seorang desainer untuk kita berikan bayaran, bisa cari di sini seperti itu. Kita membeli sebuah desainnya mereka juga bisa di sini. Ini benar-benar sangat benar-benar menerapkan prinsip ke-16, mudah untuk dipelajari walaupun kita ini banyak waktu yang tidak free kayak gitu. Kemudian prinsip yang ke-17 is of use. Prinsip terakhir is of use. Kemudahan untuk digunakan. Nah, setelah dipelajari oleh pengguna yang tadi is of learning, ini apakah mudah digunakan? Sangat mudah digunakan untuk website dribble ini. Nah, kita misalnya udah login kayak tadi, misalnya kita menggunakan untuk mengupload sebuah pekerjaan kita seperti punya saya ini. Nah, misalnya kita mau upload seperti ini, kita tinggal upload aja di sini share work. Tinggal upload aja. Karena flow-nya udah jelas dalam website dribble ini dan tidak menyusahkan seorang pemula. Seperti itu. Mungkin cukup itu penjelasan dari saya terkait penerapan 17 prinsip UI UX dalam website yang saya pilih yaitu Dribble. Terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf apabila saya ada kesalahan dalam tutur kata, penjelasan yang kurang jelas, ataupun cara menyampaikan saya dalam presentasi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.